bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau Tuhan, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa kembali. Di sesi ini saya akan membahas tentang divine platform. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara yang kekasih, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, iya. Tetapi kemudian Allah menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa Ibrani disebut nefes chaim atau neshama, ada yang juga memakai neshama. Apa pengertian daripada neshama atau nefes chaim? Neshama adalah roh manusia, di mana di dalamnya ada hati nurani. Nah, di dalam neshama ini digambarkan ada dua kemampuan. Yang pertama, bahwa Tuhan ketika menghembuskan nafas hidup telah memberikan pengenalan akan Tuhan atas kehidupan dalam hidup manusia. Yang kedua, manusia juga diberikan kemampuan untuk mengenal yang baik dan yang salah. Jadi dalam kehidupan ini kita sudah diberikan kemampuan untuk mengenal Tuhan dan juga untuk mengenal apa yang baik dan yang salah. Nah, pikiran manusia inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kita ini adalah makhluk yang mulia karena kita bisa mengenal Tuhan, karena juga kita bisa mengenal apa yang baik, apa yang salah. Nah, karena itu saudara, dengan kehidupan ini, maka itulah yang disebut dengan divine platform. Apa itu divine platform? Bahwa manusia ini sudah diberikan dasar awal. Dasar awalnya apa? Ilahi. Hal yang ilahi. Bahwa manusia di dalam kehidupannya ada hal yang ilahi. Karena itu, hal yang ilahi ini haruslah terus ditumbuhkan. Apa yang harus ditumbuhkan? Pengenalan akan Tuhan. Biarlah kita semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam jalan-jalan. Dan jalan-jalannya itu adalah jalan yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan katakan, ada satu lagu puji, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami,
Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Bahwa jalan Tuhan adalah membawa kita kepada rencana yang indah. Bahwa rancanganku bukanlah rancangan. Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa. Nah, inilah Divine Platform. Kalau saudara punya handphone, platformnya apa? Operating system. Operating systemnya ini bisa terus dikembangkan. Operating systemnya ini bisa terus dimodifikasi, dibuat semakin baik lagi, dibuat semakin baik. Nah, itulah kehidupan manusia. Bahwa kita harus membawa hidup kita untuk semakin baik lagi, untuk semakin baik lagi. Maksudnya apa? Untuk semakin bertumbuh lagi, bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan, bertumbuh di dalam kasih. Tapi seringkali platform itu, kalau kita punya komputer, kita punya handphone, diserang virus, saudara. Ya, ada virus. Ya, kalau hari ini virus corona merajalela di mana-mana, tapi ada virus yang lain. Virus apa? Virus dosa. Virus apa lagi? Virus iri hati. Virus apa lagi? Virus kemunafikan. Virus apa lagi? Pahit hati. Nah, ini seringkali yang kita tidak sadar, bahwa virus-virus ini akan mempengaruhi perkembangan kita. Virus-virus ini yang harus kita selesaikan. Kita mau dibentuk bagaikan bejana di tangan pencuri. Karena itu saudara, beri hidupmu untuk dibentuk oleh Tuhan, agar supaya virus-virus ini bisa diselesaikan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Divine Platform kita akan terus. Dan saya percaya kita akan kuat. Kita kuat di dalam Tuhan. Karena dasar sudah iman kita. Bertumbuhlah terus di dalam iman. Bertumbuhlah terus di dalam iman. Bertumbuhlah terus di dalam pengajaran. Bertumbuhlah terus di dalam kasih. Bertumbuhlah terus di dalam. Bertumbuhlah. Haleluya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap memuji Tuhan, berdoa, dan saya percaya mujizat. Tuhan Yesus memberkati.